Shalom, ada satu mazmur yang terkenal, yaitu Mazmur 23, Mazmur Daud. Dan dari mazmur ini banyak hal bisa kita pelajari ya. Yang jelas adalah pemahaman Daud ketika dia melukiskan Tuhan adalah gembala, ya, gembala yang baik. Nah, coba kita baca beberapa ayat ya. Mazmur 23 ini ya, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, ya, Mazmur Daud nih. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, perhatikan ayat ini ya, ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saya mau banyak bicara dari ayat 3 ini ya. Dikatakan di sini, ia menyegarkan jiwaku. Dalam terjemahan Inggris itu dikatakan he restores my soul. Ia memulihkan jiwaku. Lalu setelah itu kalimat selanjutnya adalah ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini satu hal yang sangat penting ya. Kalau kita baca di Alkitab di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan di situ bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Kalau kita pelajari Alkitab, kita akan melihat bahwa manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Tubuh itu seperti pakaian kita ya. Ketika waktunya tiba, kita berjumpa dengan Tuhan, maka tubuh ini kembali kepada debu ya. Tapi roh kita ya dan jiwa kita yang merupakan identitas kita ya, pembentukan selama di dunia itu yang kembali bersama dengan Tuhan. Nah, yang menarik adalah di ayat 3 nih ya, ia memulihkan jiwaku atau ia menyegarkan jiwaku. Manusia ini kalau orang yang menilainya tapi tidak berdasarkan Alkitab, maka manusia cuma dipandang sebagai dua bagian ya. Ada sisi fisik dan ada sisi jiwa. Tapi roh itu nggak dikenal ya dalam psikologi atau mungkin dalam pandangan lainnya ya. Tapi kalau kita baca Alkitab ya, manusia itu roh, jiwa, tubuh. Dan kita yang sudah terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru. Waktu menjadi ciptaan yang baru, roh yang baru ini penurut. Roh ini bisa untuk menyembah Tuhan. Alkitab berkata di Yohanes 4, Allah itu roh, dan barang siapa yang mau menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran ya. Jadi roh kita itu yang bisa menyembah Tuhan. Nah, roh yang sudah lahir baru itu penurut, dan di situ ditaruh deposit ya, semua janji Tuhan, semua berkat, semua kelimpahan itu ada di situ. Tapi kita hidup di dunia dan jiwa kita itu menunjukkan kepribadian kita ketika kita bergaul dengan orang lain. Kita bertemu dengan ada orang yang ramah, yang menyenangkan, mungkin penampilan fisiknya biasa saja, ya, tidak ganteng, tidak cantik, tapi kok enak ya ngobrol sama orang ini. Nah, itu biasanya dari segi jiwanya ya. Ada orang yang menyenangkan ya. Nah, dikatakan di sini Tuhan memulihkan jiwa ya. Setelah itu baru kita bisa menangkap tuntunannya ya. Karena dikatakan ia menyegarkan jiwaku, lalu ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi dalam doa ya, kalau kita ini kan sehari-hari interaksi dengan banyak orang. Kadang-kadang kita terpancing untuk kesel, untuk jengkel, atau kita marah ya. Ada orang yang berbuat jahat sama kita, atau ada orang yang ngomongin kita jadi kecewa. Nah, ini semua jiwa yang dalam kondisi yang belum dipulihkan ini sukar untuk bisa menangkap tuntunan Tuhan. Itu sebabnya ada hal praktis ya, saya pernah baca tulisan seseorang ya, yang dia mengajarkan pengembangan diri dan dia bicara dari sisi jiwa. Dia buat
satu singkatan HALT ya, HALT. HALT itu artinya stop ya, berhenti. Nah, itu merupakan singkatan ya. Dia mengatakan begini, jangan mengambil keputusan kalau kita dalam situasi yang ditunjukkan dengan kata-kata ini ya, huruf-huruf yang mewakili dari kondisi yang harus kita hindari, yaitu HALT. HALT, HALT. H itu adalah hungry, ya, lapar, rasa lapar. Kemudian A adalah angry atau marah. L adalah lonely atau kesepian. Dan T adalah tired atau capek, lelah, letih ya. Nah, penulis buku itu mengatakan, jangan pernah mengambil keputusan, apalagi keputusan yang penting kalau kita sedang lapar, sedang hungry. Ya, di Alkitab ada kisah Yakub, dia membeli hak kesulungan dari Esau dengan semangkuk kacang ya, kacang merah. Jadi karena Esau sedang lapar, ketika Yakub bilang jual dulu hak kesulunganmu, maka Esau nggak mikir panjang, apa sih artinya ya? Tapi itu menyebabkan dia kehilangan hak kesulungan. Jadi jangan ambil keputusan-keputusan apalagi yang penting kalau kita sedang lapar. Ya, lapar, haus. Kemudian jangan ambil keputusan juga kalau kita sedang marah, sedang angry. Karena itu sangat bisa mempengaruhi kita mengambil keputusan yang salah. Yang berikutnya, jangan ambil keputusan yang penting kalau kita sedang lonely. Lonely itu kesepian. Ya, baru ditinggal pacar atau ya nggak punya teman, lalu ada hal-hal tertentu yang bisa mempengaruhi untuk kita ngambil keputusan yang nggak tepat kalau kita sedang merasa kesepian atau lonely. Kemudian yang berikutnya tired ya, capek, letih, lesu. Jangan ambil keputusan, apalagi keputusan yang penting kalau kita sedang capek ya, sedang tired ya. Lebih baik rest, teduh dulu baru kita bisa ambil keputusan. Nah, itu semua kondisi jiwa di situ ya. Memang ada pengaruh tubuh, yang tubuh capek lalu kadang-kadang mempengaruhi pikiran kita. Tapi kan bisa juga ada orang tubuhnya sehat tapi pikirannya letih ya, capek ya, jenuh, bosan ya. Nah, itu sangat mempengaruhi untuk kita mengambil keputusan. Bisa-bisa keputusannya itu jadi salah ya. Di Mazmur 23 ayat 3 ini, Daud menunjukkan bahwa ketika dia mulai dengan ayat 1 ya, ketika dia mulai buat pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalaku, karena itu aku tidak akan kekurangan. Jadi waktu dia mengambil keputusan seperti itu, dia menetapkan Tuhanlah yang akan menuntun aku. Dan karena aku tahu, aku percaya dia Tuhan yang baik, oleh sebab itu ketika aku menjadikan dia gembalaku, aku nggak ada kekurangan. Tapi selanjutnya dia ceritakan di ayat 2, ya, dia bayangkan dia sebagai seekor domba yang dibaringkan Tuhan di padang yang berumput hijau, dibaringkan di atas makanan yang segar. Nah, kalau makanan yang segar itu, kalau bicara soal rohani, tentu artinya firman Tuhan yang segar, yang kita baca, kita nikmati hari itu. Bisa lebih spesifik lagi, firman Tuhan yang rema, yang berbicara buat kita. Bukan firman Tuhan kalengan ya, yang misalnya minggu lalu kita pernah dengar ya, atau kita mulai ucapkan hafal ayat pengakuan, tapi kita nggak camkan, nggak renungkan. Maka itu tidak mewakili apa yang Daud bilang di sini, padang yang berumput hijau ya. Nah, bisa berarti padang yang kering ya. Lalu ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi Daud itu menunjukkan bahwa sebelum Tuhan itu menyegarkan atau memulihkan jiwa dia itu perlu dibawa, dia perlu mengizinkan Tuhan membawa dia untuk teduh ya. Teduh, tenang, baru jiwa itu dipulihkan. Nah, ini dalam doa, kalau kita sedang situasi nggak enak, nggak nyaman ya, kesel, jengkel, kita bisa terbuka sama Tuhan dalam doa. Ya, bilang, Tuhan, terima kasih untuk hari ini, banyak hal aku ketemu, yang orang tadi ya, sedikit mengecewakan cara dia ngomong. Ya, kita terbuka sama Tuhan. Atau saudara sedang ada masalah dengan pasangan saudara, ya, saudara bisa ngomong. Atau kalau perlu saudara berbahasa roh, ya, itu Tuhan akan membawa
kita memiliki jiwa yang dipulihkan, disegarkan. Nah, kalau jiwa itu udah pulih, udah segar, maka kita lebih mudah menangkap tuntunannya bagi kita. Nah, banyak orang ya yang hidup dalam pengaruh jiwa, ya, itu istilahnya soulless, ya, soulless person. Orang yang sangat didominasi oleh jiwanya. Nah, jiwa itu di situ ada kehendak, ya, ada emosi, dan ada pikiran. Nah, kehendak itu yang membuat kita tuh melakukan sesuatu. Ini free will, kehendak bebas. Tuhan nggak paksa kita, Tuhan nggak buat kita jadi robot, tapi kita diberi kehendak bebas, ya, free will. Kalau orang yang bekerja di marketing, pemasaran, mereka belajar banyak, ya. Salah satunya belajar secara psikologis, khususnya orang-orang yang mungkin sudah di front line, ya, menjadi sales, ya. Itu di training, dilatih, ya. Karena orang itu mengambil keputusan bukan didominasi oleh logikanya, tapi didominasi oleh emosinya, ya. Nah, jadi biasanya seorang sales yang baik, ya, salesperson, ketika dia misalnya lagi di counternya, di tokonya, lalu ada ibu-ibu datang dengan anaknya, ya, terus ngobrol, ya, dia bilang, "Bu, ini baju bagus," dan sebagainya. Lalu dia sambil melihat, ya, bagaimana ibu dengan anaknya ini, ya. Nah, kadang-kadang ibunya sudah mungkin nggak menarik, ya, barang yang dia mau beli nggak ada di situ. Tapi ibu ini sangat kelihatan dari sikapnya, sangat concern, sangat peduli sama anaknya. Nah, salesman yang baik ini akan memuji, ibu anaknya cantik ya, umur berapa tahun nih, siapa namanya, aduh kamu cantik ya, nih dipuji seperti itu kira-kira. Nah, si ibu ini mulai kena perasaannya. Tadinya dia sudah mau jalan, tinggalkan toko itu, tapi karena anaknya dipuji, dia tersentuh. Nah, dia senang, oh ya, lalu ngobrol, akhirnya setelah berapa lama terus, ya dia ini salesnya sangat perhatikan, mungkin anaknya dikasih coklat, ya. Jadi si ibu ini yang tadinya nggak rencana beli apa-apa, dia jadi berubah keputusannya, ya, bisa seperti itu. Jadi emosi itu mempengaruhi keputusan. Makanya sekali lagi hati-hati, jangan mengambil keputusan, apalagi yang penting kalau sedang marah, ya, sedang lapar, perut sih itu, ya, tapi dari tubuh pengaruhnya ke jiwa itu, ya. Udah mau buru-buru aja, ya, atau lonely, kesepian, ya. Itu juga bisa sangat pengaruh. Jadi emosi itu mempengaruhi keputusan kita. Nah, emosi sendiri itu dibentuk oleh cara berpikir, ya. Tanpa kita sadari, kita dari sejak kecil itu dibentuknya. Kamu tuh harus marah kalau begini-begini, ya. Kamu harus jengkel kalau begini-begini. Tapi waktu kita mulai bertumbuh, kita mulai mengerti bagaimana mengendalikan emosi kita. Bagaimana untuk berkepala dingin, ya. Leader yang baik, ya, itu bisa cool, ya, walaupun dia diejek mungkin dan sebagainya, dia bisa tenang. Jadi dari pikiran gitu, ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang sangat bangga dengan pikirannya, dan itu menjadi satu mindset yang seringkali susah diubah, ya. Cara pandang itu padahal, ya, kita perlu belajar berubah, ya, mengizinkan Tuhan mengubah kita. Ada penulis pelatih manajemen terkenal, ya, namanya Stephen Covey. Dia menulis buku, ya, 7 kebiasaan yang dimiliki orang-orang yang sangat berhasil. Nah, salah satu kebiasaan itu adalah berusaha memahami orang lain, ya. Baru artinya berusaha untuk memahami orang lain dibanding meminta orang lain memahami diri kita, ya. Jadi artinya tuh mencoba memandang dari cara pandang orang lain, ya. Itu
Itu kalau kita mau belajar memahami orang lain, kita coba melihat kenapa dia berpikir seperti ini, kita coba melihat dari cara pandang dia, ya. Nah, itu sangat-sangat penting ya, itu menolong kita untuk memahami kenapa bisa kita ada beda pendapat ya. Dan nggak perlu kita terpancing emosi ya, kita tetap tenang, teduh gitu. Nah, ada orang-orang yang sulit untuk berubah pikirannya. Ada orang-orang yang begitu begitu teguh ya dengan pendiriannya. Sebaliknya ada orang-orang yang punya kemauan yang kuat. Kalau kita baca Alkitab tuh Paulus termasuk orang seperti itu ya, kayak orang kolerik, tipe leader gitu. I want it my way ya, aku mau dengan cara saya. Kita baca Paulus banyak dibentuk. Bahkan di Kisah Rasul 2 kali tercatat ketika dia mau masuk ke daerah Bitinia, mau masuk ke daerah Asia, mau pelayanan loh, mau beritakan Injil, tapi dikatakan Roh Yesus mencegah ya. Roh Kudus melarang. Bayangkan ya, kalau kita baca Alkitab kan memberitakan Injil itu kan amanat agung dari Yesus ya. Ketika dia mau naik ke surga, dia mengatakan beritakan kabar baik ini, jadikan semua bangsa muridku. Itu harusnya kan hal yang wajar ya. Tapi toh kok bisa Paulus itu 2 kali dilarang ya. Artinya begini, Paulus ini punya kehendak yang kuat ya. Willpower yang begitu kuat. Dan dia mesti belajar bagaimana mengizinkan Tuhan memimpin dia ya. Itu semua di jiwa ya. Sebaliknya ada orang juga yang tadi saya bilang yang moody, emosinya itu begitu menguasai. Nah, kadang-kadang orang-orang seperti ini ya, saya banyak ketemu dengan kadang-kadang orang berdoa, dia tanya, aduh aku doa, aku takut ini bukan kehendak Tuhan, tapi kehendakku ya. Nah, itu kita perlu belajar ya, bahwa ketika kita meragukan hal ini ya, itu kemungkinan yang kita bilang kehendak itu adalah di jiwa ya, levelnya di jiwa. Tapi kalau kita bicara roh kita itu penurut. Kehendak yang muncul dari roh kita itu ya, itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena roh yang sudah lahir baru ini kan ada Roh Kudus ya. Jadi yang diputuskan oleh kita yang sudah lahir baru, manusia roh kita ini, sesuatu yang baik, sejalan dengan Tuhan. Walaupun tetap ada bedanya ya. Kalau kita baca Paulus di 1 Korintus 7 dia bilang, aku berpandangan seperti ini ya. Aku bukan Tuhan. Dia bisa bedakan itu. Tapi toh dia bilang, aku juga memahami cara berpikir Tuhan. Ya, jadi artinya yang dia bilang itu pertimbangan dari roh dia yang sudah lahir baru itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Di jiwa ini banyak sekali. Saya pernah baca beberapa buku dari hamba Tuhan ya, namanya Wordsmani. Jadi kehidupan jiwa ini banyak sekali mempengaruhi kehidupan rohani kita ya. Kadang-kadang sesuatu itu kita kira baik, bagus, bahkan alkitabiah, dan kita pikir itu kehendak Tuhan ya. Kalau kita punya ide yang bagus ya, tapi kita nggak sadar bahwa itu ada di level jiwa ya. Karena sesuatu yang baik belum tentu itu memang baik dalam pandangan Tuhan. Tapi kalaupun itu baik, biblical, alkitabiah, tapi belum tentu itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ya, bisa aja itu untuk orang lain lakukan, bukan kita lakukan. Nah, ini kalau kita udah bicara di sini ya, ini bukan sekedar baik dan jahat. Ya, Roma 12 ayat 2 itu dikatakan kalau kita berubah oleh pembaruan budi kita, ya, kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Manusia jatuh dalam dosa, sehingga kemampuannya hanya bisa membedakan antara baik dan jahat. Yang mana menguntungkan, yang mana merugikan.
aturannya cuma sampai di situ. Tapi kalau kita baca di Roma 12 ayat 2, ya, ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu ada apa yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Yang baik ya yang nggak merugikan orang lain, yang ada dasar firman Tuhannya, ya, biblical, itu melayani, itu semua baik ya. Tapi sebagian yang baik itu ada yang dikatakan berkenan kepada Allah. Artinya itu memang sesuatu yang memang Tuhan suka atau Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ya. Tapi yang berikutnya lagi, ya, kalau kita baca di sini ada yang sempurna, ya. Jadi bukan sekedar kehendak Tuhan yang baik, tapi juga ada yang berkenan dan kemudian kalau dibilang sempurna itu menyangkut timing, menyangkut caranya, ya. Nah, di sini ini pelajaran banyak sekali. Kadang-kadang kalau kita menghadapi banyak sesuatu yang kita inginkan, tapi banyak sekali ya penghalangnya untuk bisa mencapai keinginan itu. Ya. Itu sebenarnya ujian untuk kita belajar mengizinkan Tuhan yang bekerja. Ya. Makanya seringkali kalau salah satu doa kan diajarkan, ayo berserah sama Tuhan, berserah. Kalau dibilang berserah tuh maksudnya apa? Karena ini loh, kehidupan jiwa ini begitu mengontrol. Ya, yang dibilang berserah itu adalah karena jiwa kita ini mungkin nggak sejalan dengan roh kita yang lahir baru. Ya, ayo berserah, arti kita berusaha untuk jiwa ini teduh, lalu roh kita mulai dominan. Jadi kita mulai belajar, ya, kehendak Tuhan yang berkenan dan kemudian yang sempurna. Ya. Kalau kita selalu berada di kehendak yang sempurna, wah ini enaknya. Yesus itu beri contoh bagaimana dia bergaul dengan Bapaknya lewat waktu pribadi, dia berdoa sendirian. Tercatat berkali-kali itu ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa. Ya, kemudian ketika selesai memberi makan orang banyak dengan 5 roti 2 ikan, dia suruh orang-orang banyak itu pulang, dia naik ke gunung seorang diri, murid-muridnya dia suruh pergi naik perahu ke seberang danau. Ya, jadi dia ini punya waktu pribadi dengan Bapaknya. Ya, dan kita akan melihat bahwa keputusan yang dia buat itu selalu dia tahu bahwa itu dalam tuntunan Bapaknya. Ada satu kesempatan ketika Petrus ya dengan murid-murid yang lain, Yesus bertanya waktu itu, ya, dia bilang, menurut orang lain siapakah aku ini? Lalu mereka bilang, ada yang bilang salah seorang nabi dan sebagainya. Tapi terus Yesus bertanya, menurut kalian aku ini siapa? Lalu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, ya, Allah yang hidup, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan berkata, berbahagialah Simon bin Yunus, karena yang mengatakan itu adalah Bapakku di surga. Tapi kemudian Yesus menceritakan, dia bilang bahwa dia akan mengalami banyak aniaya, kemudian dia akan disalibkan, ya, dia akan mengalami penderitaan. Lalu Petrus bilang, hal itu tidak akan terjadi, katanya. Lalu Yesus langsung berpaling dan berkata, nyahlah kau iblis, ya. Karena kau memikirkan manusia, ya, cara manusia, bukannya dipikirkan oleh Bapakku. Nah, jadi itu pada saat itu Simon Petrus sudah mengizinkan dirinya bergerak dalam alam jiwa, ya. Memang waktu itu ya murid-murid kan masih pada zaman itu kan belum seperti yang sekarang kita, ya. Kita di zaman perjanjian baru, ya, mana kita lahir baru, ada Roh Kudus dalam hati kita, ya. Kemudian kita dipenuhi Roh Kudus, ya. Memang pada masa itu kan belum sampai di situ, ya.
Roh Kudus juga belum dicurahkan seperti zaman kita hidup sekarang. Tapi di sini kita melihat bagaimana kehidupan jiwa, ya, pola pikir manusia itu yang dia pikir baik ternyata bisa salah. Ya. Sangat mudah dimasuki oleh iblis, ya. Karena kan ditengking, nyahlah kok iblis, ya. Itu sebabnya dalam kehidupan doa, ya, kita perlu banyak terus penyembahan itu menolong kita, ya. Karena penyembahan yang benar itu membuat kita fokus kepada Tuhan. Ya, kalau kita pelayanan, mimpin penyembahan, kalau jemaat itu lebih terpesona sama penampilan kita, itu berarti bisa jadi ya barangkali kita lebih banyak bergaya, bisa aja begitu, ya. Tapi poinnya begini, kalau kita pelayanan, termasuk kita menyampaikan firman Tuhan, termasuk kita membimbing orang itu dibawa untuk mengagumi Tuhan, bukan kita, ya. Ya mungkin orang kagum, wah suaranya bagus ya, wah enak ya. Nah, itu packagingnya, ya. Makanya sebenarnya kalau punya skill suara bagus, nyanyi bagus, itu menolong. Orang yang nggak kenal Tuhan pun akan terpesona lihat itu, ya. Tapi lalu pesannya apa? Ya, Tuhannya yang mesti dimunculkan, bukan kitanya. Nah, kalau kita suara nggak terlalu bagus, skill nggak terlalu baik, tapi hati kita betul-betul tertuju kepada Tuhan, ya. Orang-orang khususnya yang sudah kenal Tuhan akan memang tersentuh dan mereka fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri kita, ya. Nah, ini dengan doa untuk Tuhan menolong kita, ya. Kita persembahkan hidup, ya. Kalau kita bilang persembahkan hidup pada Tuhan itu bukan berarti terus kita jadi penginjil, pergi ke pedalaman, ya enggak juga, ya. Tapi artinya kita mengizinkan Tuhan itu menuntun hidup kita, dan itu lewat roh kita yang sudah lahir baru, ya. Ini yang perlu kita pelajari, ya, bahkan seumur hidup kita, ya. Kita punya keinginan, kita punya uang, kita pengen jalan-jalan misalnya, ya. Ini bawakan dalam doa saja, ya. Kita akan melihat Tuhan akan membawa kita pada waktu yang tepat. Dan di waktu yang tepat itu kita akan enjoy, ya. Kita akan menikmati, ya. Saya kenal, ya, beberapa kesaksian orang-orang yang dekat, bagaimana mereka itu pada akhirnya mereka kalau menyangkut jalan-jalan, ya, mereka bisa di satu tempat yang sekian tahun yang lalu mereka inginkan. Tapi ketika mereka dibawa Tuhan pada waktu yang tepat itu, mereka enjoy, mereka menikmati, ya. Kita mungkin punya fasilitas, ya, punya banyak hal, tapi kan kita nggak pernah tahu di depan itu ada apa, ya. Belajar mengizinkan Tuhan memimpin kita, itu untungnya buat kita, ya. Tuhan tentu senang, tapi terutama buat kita ini, ya, karena dia merancangkan yang baik buat kita. Tentu dia ingin kita bisa menikmati itu, ya. Jangan lupa Allah adalah kasih, ya. God is love, dan dia nggak pernah berubah, dahulu sekarang dan selama-lamanya. Dan karena itu kita bisa berkata God is good all the time. Amin.